pingin dipuji tapi dia mengakukan perbuatan yang dia kerjakan, ini sih ono masuk akali. Mari nulung wong atau mari nyumbang, mari nyumbang masjid atau majelis taklim terus kepingin dilem. Iki sih masuk akal senajan to iku riya kan ngoten nggih. Lah niki ora nyumbang, ora ngekei tapi pingin dilem. Wah iki sifate wong Yahudi. Kenapa seperti itu? Kalau di zaman dahulu sebelum terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahib-rahib orang Yahudi itu pengamal riba. Riba itu koyo-koyo nulung, gitu nulungnya. Tapi yo mentung asli nih. Lah mereka pingin dielem, dipuji luman. Nah, ngoten lho. Jadi terus lah awakmu iku asline gak luman kok pingin dielem. Maksudnya ayat ini ngoten. Paham nggih? Nah, ini juga begitu dengan kita. Misalnya kita ini kebetulan kok tamir masjid misalnya. Nah, terus bangun masjid padahal duit itu sumbangan wong akeh. Ngomong sing bangun iku aku. Padahal awakmu gak bangun, awakmu melaksanakan tugas tok, ngoten lho ya. Nah, ini gak oleh ini, aja sampai. Iki berarti ngelakoni kepingin dilem tak marang perkara sing ora dilakoni. Sing bangun iku tutuk dhuwitmu, dhuwit wong akeh. Bahasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian tafsir Al-Quran rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji surat Ali Imran ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa idz, dan ingatlah ketika akhadallahu, Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitab, janji dari orang-orang yang mereka diberi Alkitab. Siapakah alladzina utul kitab di sini? Di tafsir Jalalain, juga di tafsir Sawi, dan juga di tafsir Ibnu Katsir, alladzina utul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dinamakan dengan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diturunkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi yang dimaksud ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dawuhipun Allah, ingatlah wahai Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka ahli kitab. Apa janjinya itu? Janjinya itu adalah mengimani Nabi akhir zaman, yang mana Nabi akhir zaman ini
sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Diberitahukan bahwa ada nabi akhir zaman yang ciri-cirinya, sifat-sifatnya, tanda-tandanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka, para ulamanya Yahudi dan Nasrani ini mengetahui ciri-ciri dan tanda-tandanya, dan mereka dimintai mitsak, yaitu dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengimani nabi akhir zaman. La tubayyinunnahu, sungguh kalian akan menampakkan atau menjelaskan atau menerangkan janji Allah tersebut linnasi, kepada manusia. Jadi Gusti Allah meminta mereka untuk memberitahukan kepada umatnya bahwa nanti itu di akhir zaman ada nabi yang ciri-cirinya ini, tanda-tandanya, sifat-sifatnya. Dan mereka tahu sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta dan rahib-rahib di zaman Nabi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, karena tertera di dalam kitab mereka. Namun mereka mendustakannya, mereka menyimpannya, merahasiakannya, ojo sampai umatnya ngerti. Jadi rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu menyimpannya, janji Allah yang ada di kitab mereka, disembunyikan. Tujuannya apa? Tidak ada lain, tujuannya adalah dunia, kepengaruhan, kemudian apa? Kekuasaan, kedudukan, ketahtaan. Mereka tak kasih tahu ono nabi akhir zaman. Harus orang ngandel aku, kan ngoten nggih. Sehingga aku gak tindel, aku gak dipengaruh. Nah, mereka lebih memilih dunia daripada harus mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taktumunahu, dan jangan kalian menyimpannya. Menyimpan apa? Nggih, menyimpan janji Allah yang Allah tunjukkan, yang Allah tuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Ojo disimpan. Dan ini juga berlaku kepada para ulama di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali menyimpan ilmu Allah yang ada di Al-Quran dan hadis. Jadi kudu disebarkan. Kok ono wong njaluk takon tentang hukum kok disimpen. Nah, ini uljima minan nar. Ancamannya saking dawuh Kanjeng Nabi, maka besok itu akan disumpeli cangkeme minan nar, dari bara api, dari neraka. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Fanabadhuhu, lalu mereka membuangnya, mencampakkannya. Apa bahasa liyane maneh? Jadi janji yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka itu dirahasiakannya, disimpannya, bahkan dicampakkannya. Wara'a zuhurihim. Wara'a itu di belakang, zuhurihim punggung mereka. Jadi bahasa Quran ini oleh para ulama, wara'a zuhurihim. Kok memakai wara'a zuhurihim? Terus para ulama di dalam kitab tafsir-tafsir dijelaskan, mereka itu sampai ingin melupakannya. Lek dibuang nang ngarepinan cek ketok, dibuang ke samping cek ketok, dibuang ke kiri, lek wis dibuang nang mburi wis ra ketok, dilupakannya. Ngoten. Wis ben gak iling-ilingen pegang dibuang sing adoh. Kitabnya disobek halamannya.
Nah, walhasil bahasa Al-Qur'an seperti itu nggih. Jadi dihilangkan jejak-jejaknya, pokoknya orang dibuangi. Bahasa Quran itu waro anggurim, di belakang mereka dikongkon nerangno, menjelaskan, mengabarkan, malah disimpan, dirahasiakan, bahkan dibuang, dicampakkan. Washtarau bihi thamanan qalila. Washtarau bihi. Ishtaro itu biasa dipakai dengan bahasa jual beli. Washtarau bihi, mereka jual beli itu kan sama dengan tukar menukar dong ya. Washtarau bihi, mereka menukar bihi, janji Allah tersebut, thamanan, dengan harga qalilan, yang sangat murah dan sedikit. Bagaimana maksudnya? Jadi keimanan kepada Allah dan Rasulnya, mengimani Allah dan Rasul akhir zaman, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah harta yang tidak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan material, yang tidak diukur, bisa diukur dengan harta. Sehingga di sini oleh Allah difirmankan washtarau bihi, mereka menukar janji Allah tersebut samanan, dengan harta, dengan harga qalilan, yang sedikit. Jadi mengimani Kanjeng Nabi niku ditukar dengan dunia. Jadi keimanan mengimani Allah dan Rasulnya itu sing harganya luar biasa, ini ditukar dengan harta sedikit, tahta, kedudukan yang sifatnya sementara. Jadi ibarat sakjane tukar menukar itu sebenarnya harus sebanding, kan ngoten? Sebanding. Duit 1.000 iku ya oleh napa nggih? Cara HP ngono sing rusak-rusakan ngono nggih. Lah niki mboten, berlian ditukar dengan batu kerikil. Ini kan sama qalilan, dengan berlian, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Untuk mengimani Allah dan Rasulnya di akhir zaman, ikuti ijolna batu kerikil sing ya manfaat watu kerikil, tapi lan manfaatnya ya titik. Watu kerikil lek sak truk lumayan kan. Watu kerikil situ bisa. Nah, jadi dengan bahasa Allah washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun, maka seburuk-buruk pertukaran yang mereka lakukan. Fabi'sa ma yashtarun, maka itu adalah seburuk-buruk tukar menukar, jual beli yang sangat buruk mereka lakukan. Ya kenapa? Ya mereka sangat bodoh sekali, mosok keimanan hanya ditukar dengan dunia yang sementara. Keimanan itu bisa menyelamatkan seseorang dunia sampai akhirat, sedangkan tahta, kedudukan, harta itu sifatnya sementara, sing gak dibarengi ambek keimanan. Ya wis, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. La tahsabanna, jangan kamu kira, jangan kamu sangka, alladzina yafrahuna, bahwa orang-orang yang sukacita, senang, bergembira, bahagia dengan apa? Bima atau, yaitu dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Maksudnya perbuatan yang sudah mereka lakukan itu nopo? Nah, pengkhianatan, perbuatan kemaksiatan, terus bangga, seneng, sukacita, maka jangan dikira mereka itu terus-menerus merasakan kebahagiaan, kesenangan, bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini juga
tidak hanya khusus pada orang-orang ahli kitab, tapi juga bisa mengenai kita. Jangan kira orang-orang yang seneng mari nglakoni maksiat seneng. Orang ketuni belas. Nah, jangan kira kesenangan itu terus-menerus ada. Nanti kalau sudah pada waktunya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari zino misalnya, buang gak seneng dicerita-ceritano, saking senengnya dicerita-ceritano. Mari mendem misalnya, saking senengnya dicerita-ceritano, ada kebanggaan. Nauzubillahi min dzalik. Mari ghibah wong dicerita-ceritano misalnya. Enten ta gak ngelek mari ghibah. Terus wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Wa yuhibbuna, dan mereka senang atau kepingin ayyuhmadu, supaya mereka itu dipuji bima lam yaf'alu, terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Loh, pingin dipuji tapi dia mengakukan perbuatan yang dia kerjakan, ini sih ono masuk akali. Mari nulung wong atau mari nyumbang masjid atau majelis taklim terus kepingin dilem, ini sih masuk akal senajan to iku riya kan ngoten nggih. Lah niki ora nyumbang, ora ngekei tapi pingin dilem. Wah niki sifate wong Yahudi. Kenapa seperti itu? Kalau di zaman dahulu sebelum terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahib-rahib orang Yahudi itu pengamal riba. Riba itu koyo-koyo nulung, gitu nulungnya. Tapi yo mentung asli nih. Lah mereka pingin dielem, dipuji luman. Nah, ngoten lho. Jadi terus lah awakmu iku asline gak luman kok pingin dielem. Maksudnya ayat ini ngoten. Paham nggih? Nah, ini juga begitu dengan kita. Misalnya kita ini kebetulan kok tamir masjid misalnya. Ya, terus bangun masjid, padahal duit itu sumbangan wong akeh. Ngomong sing bangun iku aku. Dilem. Padahal awakmu gak bangun. Awakmu melaksanakan tugas tok. Ngoten lho ya. Nah, ini gak oleh ini aja sampai. Iki berarti nglakoni kepingin dilem tak marang perkara sing ora dilakoni. Sing bangun iku tutuk duitmu, duit wong akeh. Bahasanya seperti itu. Nggih. Nah, jadi ini pengkiasan itu. Jadi kalau di zaman dahulu orang-orang yang hati seperti itu. Mereka pengamal riba. Sedangkan mereka pingin dielem luman. Wong pengamal riba iki ora luman, koyo-koyo nulung tapi mentung. Fala tahsabannahum, maka jangan kamu kira mereka itu bimafazatin, luput minal adabi, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Nang tafsir ini ku maknani alim itu muklim, memedihkan. Kenapa muklim? Karena perbuatan mereka sudah memedihkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibalas dengan azab yang pedih. Al jaza'u min jinsil jaza'. Jadi balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Kami kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula kamu akan mendapatkan balasannya. Itu sudah menjadi kaidah, dan bahasa orang-orang
masyarakat kita hukum karma. Tapi dalam kaidah kita kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat begitu pula kamu akan mendapat balasan. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi, dan milik Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Langit sak bumi ini pisan niku gadane Gusti Allah. Lek sing duwe Gusti Allah berarti sing kuwasa ya Gusti Allah. Lek sing duwe kuwasa Gusti Allah, lah kita ini hanya mengikuti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu, maha perkasa, maha serba bisa. Beda dengan kita tidak mampu apapun. Di waktu malam kalau kali panjenengan kepingin istirahat suwi, misalnya istirahatnya itu jam 2 bengi, jam 2 nang subuh itu berarti itu jam 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Dan kita pingin istirahat suwi, apakah bisa kita memperlambat waktu malam? Lek ngono bengi kita dawane dadi 10 jam, gak iso. Boten saged, kita nggak mampu apa-apa, kita harus mengikuti kuasa Allah. Dan itu adalah menjadi sunnatullah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna, setiap ayat yang didahului dengan inna, sing maknane napa? Sesungguhnya, itu berarti penting, sangat perlu untuk diperhatikan, mau pentingnya nemen. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan perpindahan malam, wan nahari dan siang, la ayatin, itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah di ulil albab, terhadap orang yang mempunyai akal. Bagaimana maksudnya? Di dalam penciptaan langit dan bumi, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, kalau disebutkan penciptaan berarti asalnya tidak ada menuju ada. Berarti orang sing nyiptakno. Misale langit biyene gak ono, karo aku langit karena aku lahir moro-moro wis ono langit. Oke. Kita punya diri kita saja. Dulu kita tidak ada. Kemudian ada. Lek ditakoni, awakmu ono gara-gara sapa? Bapak ambek emak misalnya. Bener. Terus diurut, bapak mbak emakmu ono karo sapa? Mbah, mbak lanang mbak wedok. Ono diurut terus sampai Nabi Adam mbek Ibu Hawa. Lah Ibu Hawa ono karo sapa? Nah, karo Gusti Allah. Jadi mulai lek disebut penciptaan berarti ada sang pencipta. Ini ku Allah Subhanahu wa taala sing maha pencipta dan maha sempurna. Lek wis notok nang Gusti Allah, ya aja ditakokno maneh. Karena Gusti Allah niku wis sempurna. Lek wis sempurna gak perlu pitakon. Itu kaidah. Lek wis sempurna aja ditakokno. Lek wis sempurna ono takon, keplek sing takon. Lha wis sempurna kok. Wis sempurna wisan, enggak ada perlu takokno. Nah, begitu. Kaidahnya seperti itu. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan perpindahan atau silih bergantinya malam dan siang,
silih berganti. Ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Di ono awan, ono bengi nanggene awan. Jadi bahasa Quran ada lagi yang Allah memasukkan waktu malam pada waktu siang. Tulijul laila fid nahari wa tulijun nahara fil lail. Jadi Allah memasukkan waktu malam ke siang, waktu siang ke malam. Jadi makanya di dalam Islam itu permulaan malam, permulaan hari, pindahnya hari itu ketika masuk tenggelamnya matahari. Berbeda dengan Masehi. Lek Masehi jam 12 malam itu pertengahan. Nah, kira-kira lo takal bener si bundi. Perpindahannya itu ketika matahari tenggelam, itu sudah berpindah hari. Jadi ketika masuk hari, berganti hari adalah ketika pada waktu matahari itu tenggelam. Terus ada siang, ada malam, ada siang. Nah, ini juga para tafsir, masya Allah, apalagi ilmu tasawuf membahas ini luar biasa. Jadi itu suatu isyarah. Yo ono awan, ono bengi. Awan itu berarti kabeh ketok padang mlaku rono iso lagi digawe apa digawe nyambut gawe. Bengi peteng. Peteng itu yo dikongkon istirahat, ya ngoten. Adalah lagi ono sing mengartikan ono bengi, ono awan. Jadi kehidupan juga begitu. Ono kalane padang. Nah, keadaan hati ini kadang-kadang padang, terus keadaan hati kadang peteng. Nah, ngoten. Ketika diuji musibah sing notok, jangan khawatir, pasti ada siang. Nah, itu sudah sunnatullah. Tidak bakalan orang terus diuji susah terus sampai mati, tidak mungkin. Tidak, pasti ada malam, ada siang. Kok kita ini perlu digawe ngedem-ngedem awake. Ketika kita diuji kok susah, misalnya mari bojone mati, anaknya mati, tonggolnya mati. Misalnya susah. Loh, lek wis peteng iku wis ndedet. Nah, lek wis peteng iku wis ndedet, ya bakar peteng iku berangsur-angsur memudar akhir muncul matahari padang. Itu sudah sunnatullah, ojo khawatir. Dan demikian halnya dengan ketika kita diuji seneng awan niku wis mentok wes berjaya-jayanya. Jangan lupa nanti ada malam nanti ku. Nah, ono bengi mesti. Lek wis awan iku tambah suwe, tambah redup petang. Nah, seperti itu, itulah kehidupan. Itu sudah menjadi sunnatullah. La ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perpindahan silih bergantinya malam dan siang itu benar-benar sungguh ada ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran liulil albab terhadap atau bagi orang yang berakal. Albab itu diambil dari kata lubun itu adalah intisari. Nah, lek ono kitab nerang nong ini lah intinya apa itu di situ lub. Jadi dikatakan ulil albab itu orang yang tahu intisari dari kehidupan. Nah, intisari kehidupan, delok langit, dia tidak tertipu dengan langitnya, tapi langsung connect nang Gusti Allah, sehingga delok keindahan, subhanallah, langsung berzikir ikut Allah. Delok wong wadon wayu, gak tertipu dengan kayuane, tapi sing nyiptakno, sing diilingi. Ulil albab, ngoten nggih. Jadi ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, alladzina yadhkurunallah. Alladzina di sini adalah penjelasan terhadap ulil albab. Jadi alladzina yadhkuruna di sini adalah
Jelaskan sapa si ulil albab iku, yaitu alladzina yadhkurunallah. Ulil albab adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan mengingat Allah dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Di sini disebutkan berdiri, duduk, dan berbaring. Itulah keadaan manusia. Ada keadaan lagi selain tiga ini manusia? Mboten nggih. Adakah manusia terbang? Walaupun terbang tetap duduk, walaupun lari tetap berdiri. Sehingga di sini disebutkan ulil albab itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi setiap keadaan itu konek sambung nang Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ulil albab, yang mana ulil albab itulah yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nang kene terusane niku wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi pertama berzikir, kemudian berfikir. Ini kita ajar pedoman. Kalau ada masalah apa-apa, di sini berzikir sih. Berpikirnya setelah berzikir saja. Berzikir dulu, terus berpikir. Ben pikiran ini ku jernih. Ben pikiran ini ku dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir di sini. Jadi kadang-kadang kita kan buat ketika ada masalah, pikiran ini di sini, lali berzikir. Akhirnya ya kecegelong, ngoten nggih. Nah, ben ora kecegelong, ketika ada masalah berzikir dulu. Nah, berzikir dulu kemudian berpikir. Agar seperti ulil albab. Nah, ngoten. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka ulil albab itu berzikir, berdiri, duduk, berbaring, kemudian baru berpikir, memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Setelah itu faham, setelah faham, kefahaman itu jadi keyakinan dan keimanan. Oh, berarti sing nyiptakno langit iku Allah. Muncul keimanan, nah, berdasarkan pemahaman dan pemikiran, sehingga dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, duhai Gusti Pangeran kula, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau ciptakan ini semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, batila, itu sia-sia. Termasuk saya, termasuk manusia, itu diciptakan oleh Allah. Tidak hanya sekedar penciptaan terus orang nak gunane mboten, jadi diciptakan untuk napa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 24 jam waktu dalam sehari semalam disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya ibadah itu tidak hanya maca Quran, tidak hanya sholat, tidak hanya sedekah, jadi wae macam sampai mlebu WC ini bisa tadi ibadah. Jadi bagaimana 24 jam ini kita isi ibadah, turu kita ini jadi ibadah, ya apa? Nah, jadi kita mapan turu, berusaha untuk wudu, terus ndonga, dzikir nang Gusti Allah sampai keturun, turu kita ibadah. Kita perjalanan lunga, yang penting orang maksiat. Nah, terus bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah, menyertakan Allah dalam perjalanan kita itu jadi ibadah.
mlebu kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ndonga dhisik. Oh, kapal wis bismillah. Bismillah. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita 24 jam, maka itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben kaya ulil albab. Nah, ngoten. Subhanaka faqina adzabannar. Bertasbih kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan semua ini tidak sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami, peliharalah saya, adzabannar, dari siksa neraka. Kenapa faqina adzabannar? Jaluk perlindungan, pemeliharaan dari Allah dari neraka, karena merasa diri ini belum sempurna menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa perlindungan Allah, tanpa pemeliharaan Allah, ya kita tidak akan bisa mampu melaksanakannya. Kita akan terjerumus ke neraka. Dijogo sampai Allah, insyaallah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Rabbana, duh pangeran kita, pangeran kula, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, barang siapa yang engkau masukkan ke neraka, faqad akhzaita, maka sungguh engkau telah menghinakan orang itu. Pangeran kula, duhai Tuhan kami, sungguh barang siapa yang engkau masukkan ke neraka, maka orang itu benar-benar telah engkau hinakan. Oleh karena itu, jagalah kami dari adab neraka, jangan hinakan kami. Sehingga Abu Nawas dalam syairnya napa? Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi, Tuhanku, lastu, aku bukan termasuk lil firdaus, ahli surga. Aku ini bukan ahli surga, enggak layak engkau masukkan surga, karena ibadahku wis kan apa-apa, maksiat akeh wis gak nutut mlebu swarga, ora pantes blas lastu firdaus ya. Wala aqwa alan naril jahim, dan namun senajan to kula akeh dosa, tapi kula nggih pun dilebono neraka sebab kula mboten bakal kuat mlebu neraka. Ini bahasa luar biasa niki, donga sing luar biasa niki. Nah, Abu Nawas nek nang kitab iki jeneng Abu Nuwas bidomin nun, dengan dom harokat nunnya. Beliau wali min auliyaillah, salah satu daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tapi kisah-kisah banyak diplesetkan, dikeguyon. Padahal ini mboten, beliau itu seorang walinya Allah niki. Jadi memang kadang-kadang dia menjawab itu spontan, tetapi luar biasa pada itu. Nah, di akhir ayatnya beliau ini termasuk ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dan masih banyak terusannya. Putini wau wa ma lidh-dhalimina min ansar, wa ma lidh-dhalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim min ansar, seorang penolong pun dari beberapa penolong. Lek wis berbuat zalim maka sangat tidak ada penolong, karena satu-satu penolong yang serba mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang dimusuhi Allah, dan Allah tidak akan menolong orang yang dimusuhi. Enten setunggal hadis, enten man hawala amron bima'siyatin, barang siapa yang mengusahakan suatu urusan dengan cara-cara maksiat. Nah, barang siapa yang mengusahakan suatu urusan dengan cara-cara maksiat, maka kelola itu urusannya hadis.
maka itu semakin menjauhkan terhadap apa yang dia harapkan. Nek kula kali panjenengan wong jeneng wong usaha iku pengin sukses, kepingin berhasil, kepingin beruntung, gitu. Tetapi kok ternyata usaha kita yang kita usahakan, urusan yang kita usahakan ini kok campur-campur sampai kemaksiatan, apalagi kedoliman. Nah, kedoliman, ngakali wong atau dari harta yang enggak halal, dari kemaksiatan lah. Nah, terus Kanjeng Nabi ab'ada, semakin menjauhkan terhadap apa yang dia harapkan. Harapan itu keberhasilan, tapi jauh sekali. Wa aqraba limaji'i ma ittaqo. Bahkan justru usaha yang dia lakukan bercampur dengan kemaksiatan itu justru akan mendekatkan pada apa yang dia takutkan. Apa sing diwedeni? Gagal. Yang diwedeni napa? Bangkrut. Sing diwedeni napa malih? Gak sukses. Nah, monggo, ini satu pelajaran bagi kita. Apapun urusan yang kita usahakan, ojo sampai nopo jenenge membuat cara maksiat. Nah, termasuk nyongkok kepingin jadi polisi, jadi tentara, pejabat, nah dengan sogoan. Nah, wis kita berpedoman dengan dawuh Kanjeng Nabi, sebab dawuh Kanjeng Nabi itu adalah perwakilan dari dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, mengimani bahwa apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar-benar tertulis di dalam Al-Qur'an, napa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi itu seperti kita nafsu, bukan. Tapi itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahil wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri harafihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habni bi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati. Salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bi'ir rahmanu ya balu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna rabbana bisirul fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.